Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Didi. Didi hari ini siap untuk belajar bersama teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sikap mandiri. Kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu mandiri dan ciri-ciri anak mandiri. Nah, hari ini kita akan cari tahu tentang manfaat memiliki sikap mandiri dan perilaku sikap mandiri saat di rumah. Teman-teman, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Manfaat memiliki sikap mandiri. Teman-teman, ada yang tahu tidak mengapa kita harus memiliki sikap mandiri? Karena jika kita menanamkan sikap mandiri, insya Allah akan ada manfaatnya loh untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin Didi sudah bertanya pada Bu Desi tentang manfaat dari sikap mandiri. Salah satunya adalah bisa melatih tanggung jawab. Anak yang memiliki sikap mandiri akan terlatih untuk bisa bertanggung jawab karena kesadaran akan tugas yang harus dilakukannya. Nah, teman-teman, sepertinya memang sudah saatnya ya kita harus punya sikap mandiri nih. Apalagi sekarang kita sudah kelas 2. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan yaitu bisa meningkatkan keterampilan. Karena kata Bu Desi sih, kalau anak yang mandiri itu biasanya punya ide sendiri dalam mengerjakan pekerjaannya, dan pekerjaan yang dilakukannya itu akan membuatnya semakin terampil. Manfaat yang selanjutnya adalah tidak bergantung kepada orang lain dan lebih berani. Anak yang mandiri biasanya lebih percaya diri dalam mengerjakan pekerjaannya, karena anak yang mandiri itu akan sadar dengan kemampuannya sehingga tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, anak mandiri akan lebih berani. Contohnya, jika saat bertengkar dengan teman, maka akan menyelesaikannya sendiri, bicara langsung dengan teman, dan saling meminta maaf tanpa diminta orang lain. Itu sudah termasuk anak yang mandiri, artinya sadar akan kewajibannya. Kemudian, menjadi kreatif dan berani. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata bahwa memiliki sikap mandiri itu akan menjadikan kita lebih kreatif. Karena anak yang mandiri selalu punya ide untuk mengerjakan tugasnya. Wah, Didi pengen sekali menjadi anak yang kreatif, apalagi berani. Teman-teman, kalian mau tidak menjadi anak yang mandiri? Untuk selanjutnya, manfaat memiliki sikap mandiri yaitu bisa percaya diri. Anak yang mandiri pasti akan lebih percaya diri. Tanda anak yang percaya diri yaitu tenang dan yakin.
memiliki sikap mandiri, pendirian kuat, tidak terpengaruh orang lain. Wah, teman-teman, kalian sudah merasa percaya diri tidak? Alhamdulillah. Didi kadang belum percaya diri nih. Didi mau belajar untuk menjadi anak yang mandiri sekarang. Oh ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Teman-teman, begitu banyak ya manfaat yang akan kita peroleh saat kita memiliki sikap mandiri. Semoga semakin bertambahnya usia kita dan semakin kita besar, kita bisa semakin mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, setelah Didi mengetahui berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita menjadi anak yang mandiri, nah mungkin saatnya juga nih kita belajar untuk berperilaku mandiri mulai dari lingkungan rumah. Untuk berlatih mandiri, kita bisa terlebih dahulu latihan di rumah, karena lingkungan rumah kan tempat yang setiap hari kita tinggali dalam waktu yang lebih lama dibandingkan di luar rumah. Apalagi pada saat pandemi sekarang, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Banyak hal yang bisa kita kerjakan sendiri di rumah loh teman-teman. Jadi disinilah saatnya kita bisa berlatih untuk menjadi anak yang mandiri. Oh ya teman-teman, Ibu Desi mau membacakan sebuah cerita nih. Sebenarnya cerita ini ada di modul pelajaran adab yang sudah kalian miliki. Kalian bisa membukanya di halaman 73 ya. Kita simak ceritanya. Ini adalah sebuah percakapan antara Adiba dan ibunya. Ibu Desi akan membacakannya dan kita bisa menyimaknya. Baik, terima kasih Didi. Assalamualaikum anak-anak Bu Desi. Nah, Didi tadi sudah memberitahukan berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita memiliki sikap mandiri. Insya Allah ya, anak-anakku kelas 2A pasti akan menjadi anak yang mandiri. Nah, kalian bisa membuka modul adab halaman 73. Oke, di sana ada percakapan antara Adiba dan ibu. Pada suatu hari, ibu sedang menyiapkan makan malam untuk keluarga. Melihat ibu sedang menyiapkan, Adiba inisiatif ingin membantu ibu. Adiba berkata, "Ibu, sini Adiba bantu merapikan piringnya." Lalu ibu berkata, "Masya Allah, boleh nak, itu piringnya ada di sana dan dibawa ke meja makan ya." "Baik Bu." "Terima kasih Adiba, sudah membantu ibu." Wah, ternyata Adiba mandiri ya. Ibu bangga sekali.
Anak-anak Bu Desi, kalian pasti sering membantu ibu untuk menyapu, melipat baju sendiri, atau membersihkan kamar sendiri. Berarti kalian sudah mandiri di rumah. Wah, Ibu Desi sangat bangga sama kalian. Terus menjadi anak yang mandiri ya nak ya. Baik, selanjutnya Ibu Desi kembalikan lagi belajar bersama Didi. Kalian lanjutkan ya. Terima kasih Bu Desi sudah membacakan percakapan antara Adiba dan ibunya. Teman-teman, kalian pernah tidak seperti Adiba membantu ibunya, membantu Umi atau Abi di rumah? Didi yakin kalian pasti sering membantu Umi dan Abi di rumah. Dan pasti kalian sering sekali mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh Umi dan Abi. Wah, kalian sudah mandiri ya teman-teman. Didi harus banyak belajar nih untuk menjadi anak yang mandiri. Oh ya teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama menjadi anak yang mandiri agar kita terbiasa mandiri sampai dewasa kelak. Teman-teman, Didi pamit dulu ya. Didi harus mengerjakan pekerjaan rumah nih. Didi juga harus membantu Umi dan Abi di rumah. Sampai jumpa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.